Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya mencoba membagikan sedikit mengenai kisi-kisi ujian UP atau AP PPG dalam jabatan untuk kategori 2. Jadi kisi-kisinya ini tuh saya ambil dari kisi-kisi yang PPG dalam jabatan kategori 1. Jadi yang udah selesai ujian, dan sekarang untuk yang kategori 2 yang akan ujian di bulan Desember, inilah dia sedikit kisi-kisinya. Yuk kita lihat bersama nih. Oke, jadi di sini di kisi-kisi ini itu pada soal nomor 13 disajikan sebuah teks kalimat. Peserta mampu menganalisis untuk mengganti kata tersebut menggunakan afiksasi yang benar. Jadi kita harus tahu nih Bapak Ibu materi afiksasi itu seperti apa gitu. Jadi ini ada contohnya ya. Afiks dari infleksi plural itu akarnya nomina, contohnya boys. Kepemilikan akarnya juga nomina, contohnya boys juga tapi ada tanda petik di atas. Oke, dia juga ada nih afiksasi perbandingan, contohnya older. Superlatif contohnya oldest, yang sekarang contohnya walks, seperti itu. Next, pada soal nomor 14 disajikan sebuah teks rumpang, peserta mampu melengkapi teks dengan klausa yang sesuai. Oke, yang kita garis bawahi adalah klausanya. Ayo, masih ingat nggak materi-materi klausa itu seperti apa? Nih ada sedikit nih saya bocorkan. Forming relative clause, relative pronoun as object. Contohnya ada beberapa kalimat gitu ya Bapak Ibu. I like Francine very much. I met her at the tennis club last year. Kemudian dua kalimat ini kita combine jadilah dia I like Francine, whom I met at the tennis club last year, very much. This relative clause modifies the object of the main clause. When the relative pronoun is the object of the relative clause, use who, whom, which, that, dan masih banyak lagi. And next, pada soal nomor 23 disajikan sebuah konteks. Peserta mampu menentukan bentuk kondisional, fulfilled or unfulfilled dengan benar. Ayo, kalau ciri-ciri kondisional tuh gimana sih Bapak Ibu? Pastinya yang ada if-if-nya gitu ya kan? Contohnya nih, if I drink coffee, I will stay awake. Tipe 1, masuk tipe 2. If I drank coffee, I will stay awake. Masuk tipe 3. If I had drunk coffee, I will have stayed awake. Jadi kita harus ingat kembali nih Bapak Ibu rumus-rumus dalam si conditional tense tadi. Oke, lanjut. Disajikan, ini soal nomor 24 ya Bapak Ibu, disajikan sebuah teks percakapan, conversation, transactional. Peserta mampu menentukan idiomatic expression yang tepat untuk konteks yang ada. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kayak perumpamaan gitu. Jadi sini ada beberapa contoh. A hot potato, itu bukan kentang yang panas ya Bapak Ibu, tetapi an issue that it embracing to deal with. Kemudian ada the lame duck, duck itu bebek ya, tapi bukan berhubungan dengan bebek, tetapi an enterprise that is not a success. And next, any guy. Apa sih kok mata elang gitu ya? Padahal artinya a very quick eye. And the last, a pretty penny. Jadi situ artinya adalah quite a lot of money. Next, soal nomor 25 disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan kalimat berbentuk pasif yang benar. Ayo kita kembali lagi nih materi passive and active voice. Ini contohnya ada 3 ya tensisnya. Yang pertama kalau dia present simple, active voice-nya itu verb 1. Kalau yang pasif dia to be plus verb 1. Sorry ya, verb 3. Sorry Bapak Ibu, saya salah nih. Kalau yang pasif dia to be plus verb 3, atau past participle itu 2 ada rumusnya sih, si manja nih lupa. And next, present continuous,
I am reading an interesting novel. Dalam pasifnya dia menjadi an interesting novel is being read. Ya, jadi dia dibalikkan gitu juga sih Bapak Ibu. Jadi interesting novelnya itu kalau di pasif itu yang jadi objek jadi subjek gitu. Next. Pada soal nomor 26, disajikan sebuah teks rumpang, peserta mampu melengkapi teks dengan frasa yang sesuai. Apa sih frasa itu, Miss Manja? A phrase is a grammatical term referring to a group of words that does not include a subject and verb. Contohnya ya, ada noun phrase, contohnya Friday became a cool, wet afternoon. Verb phrase-nya Mary might have been waiting outside for you. Dan masih banyak lagi bisa dibaca nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nomor 27, maksudnya di soal nomor 27 itu kisi-kisinya disajikan sebuah teks, peserta mampu menentukan lawan kata yang digarisbawahi. Jadi nanti di soal itu mungkin ada potongan teks, terus kita nyari nih, mana sih si antonim dari teks yang digarisbawahi gitu. Nih contohnya kata-kata dari TOEFL ya, ini yang tingkat TOEFL dan antonimnya. Oke, kayak etik itu antonimnya seller dan masih banyak lagi. Lanjut, nomor 28. Di soal nomor 28, kisi-kisinya adalah lagi-lagi disajikan sebuah teks, peserta mampu menentukan time conjunctive yang tepat. Di sini dikasih contoh langsung, as soon as, by the time, dan until. Ini ada contohnya, kalau penggunaan as soon as itu pada kalimat, he will tell us as soon as he gets the news. As soon as means when something happens immediately afterwards. An event will occur immediately after the other event. We usually use the simple present for future events, although present perfect can also be used. Terus ada by the time, until, till, bisa dibaca juga nih Bapak Ibu. Mungkin ini dulu kali ya Bapak Ibu, kisi-kisi dari saya. Nanti kita next di video selanjutnya. Oke? Thank you so much.